masyarakat kita tentu banyak lalai, tapi lalai ini juga gara-gara pengetahuan yang belum memadai yang ada pada mereka ya. Katakanlah seperti keseimbangan gizi ya. Jadi metode yang sering disebut oleh Kemenkes dengan B2SA, makanan yang bergizi, yang beragam, yang seimbang dan aman serta halal ini harus diperkenalkan terus-menerus. Masyarakat sudah biasa mengkonsumsi makanan, tapi bergizinya harus dijamin. Gizinya juga harus berimbang, harus beragam. Jadi beragam makronutrisi, zat gizi makronutrisi harus ada di masyarakat kita. Karbonnya harus ada, protein harus ada, mineralnya harus ada, lemaknya harus ada, kemudian vitaminnya harus ada. Jadi harus ada karbonnya, ada buah-buahannya, ada lauk pauknya, ada sayurnya berimbang. Dan kemudian bergizi, beragam, berimbang sekaligus. Jadi tidak hanya bergizi tapi juga beragam gizinya. Tidak hanya bergizi dan beragam tapi juga seimbang keragaman tersebut. Ini harus diperkenalkan dan harus habit baru. Nah, habit masyarakat kita adalah habit mengkonsumsi makanan berbasis karbo. Jadi kebanyakan karbo makanan masyarakat kita sehingga ya tumbuh kembang menjadi terganggu. Nah, bagi orang yang sudah dewasa mungkin tidak terlalu masalah, tapi bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang kan ini jadi masalah dan menyebabkan apa yang disebut dengan stunting. Stunting itu kebanyakannya adalah kurang protein. Kalau stunting itu ceritanya cerita makan dan minum biasa itu sudah terselesaikan. Tapi masyarakat ternyata masih mengkonsumsi, untuk anak-anak itu masih diberi konsumsi makanan yang berbasis karbo berlebihan. Apakah itu tepung, apakah itu beras, apakah itu mie instan dan lain-lain. Nah tentu ini tidak kita ganggu, silahkan, tapi dibatasi, diperbanyak kemudian protein dan zat gizi yang lainnya sehingga menjadi asupannya makronutrisi maupun mikronutrisi yang seimbang. Itu yang kita inginkan. Dan kemudian metode cerdas juga ya, cek kesehatan, nyahkan asap rokok, kemudian rajin beraktivitas fisik, kemudian diet yang seimbang, kemudian istirahat yang teratur, dan kemudian kalau stres ini harus terus diperkenalkan bagi masyarakat kita. B2SA, kemudian cerdas, kemudian piringku, isi piringku, ini harus terus dimasukkan ke pikiran anak-anak kita. Tentu saja selain lewat acara-acara sosialisasi seperti ini, kita berharap juga dilakukan lewat pendidikan ya. Jadi Kementerian Kesehatan nampaknya juga harus bergabung dengan Kementerian Pendidikan supaya ini semua diberikan kepada masyarakat kita atau kepada anak-anak didik kita. Anak didik kita tidak mungkin memahami matematika dengan hebat, fisika, kimia, biologi dengan hebat tanpa kecerdasan yang tersedia. Dan kecerdasan yang ada itu dibangun lewat program kesehatan. Jadi ini nampaknya program kesehatan, Kementerian Kesehatan harus klop banget in group bersama dengan program-program yang ada pada Kementerian Pendidikan supaya masa depan anak-anak kita yang terdidik itu sekaligus sehat, karena ya terdidik ya juga pemahaman kesehatannya bagus.